Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatihin, CGP Angkatan 11 dari SMP IT Samrotul Fuad Pemalang. Pada kesempatan kali ini, aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya disiplin positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh CGP Angkatan 11 Fatihin yang terkait dengan diseminasi budaya disiplin positif. Sebelum memulai kegiatan di pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah dan buku kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan diawalinya pembacaan buku kitab bisa menambah keberkahan di kegiatan seminar pagi hari ini. Amin, Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Ridho. Kepada Ustadz Ridho kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih untuk Ustadz Ridho atas pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Untuk acara selanjutnya, Ustazah mohon untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CSIP yang akan dipandu oleh Ustazah Puput. Kepada Ustazah Puput dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari baju hidupku. Indonesia tulusku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan berbagai semangat kami melangkah, menjadi tujuan yang mereka membaca, menuju untuk mendirikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbagai semangat kami melangkah, menjadi tujuan yang mereka membaca, menuju untuk mendirikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra hulu, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra hulu, Indonesia pasti maju. Inilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Di sinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyosong peradaban baru. Bulatkan tekad dan kita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyosong peradaban baru. Bulatkan tekad dan kita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Terima kasih Ustaz dan Ustazah, dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk kegiatan selanjutnya, sambutan dari Kepala SMP IT Samrotul Fuad yang akan diwakili oleh Wakil Bagian Kurikulum pada Ustazah Alfi Naimah. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi ba'da.
Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustazah Ida, Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, dan yang kami hormati Ustazah semua yang insya Allah dimuliakan Allah, insya Allah senantiasa berbahagia karena kita adalah seorang guru. Seorang guru itu kata di film Murabi itu orang yang paling kaya, dia selalu memberi. Ya, mungkin bukan memberi materi ya, tapi memberi ilmu. Jadi orang yang paling kaya adalah guru, selalu memberi. Dan yang saya banggakan Ustaz Fatihin, CGP Angkatan ke-11. Beliau berarti CGP kedua ya setelah Ustazah Ida ya. Mudah-mudahan menyusul yang lain ya. Kemudian salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada putra hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pun seorang guru ya. Seorang nabi dan juga seorang guru yang membawa umatnya dari zaman kebodohan, kejahilian, kegelapan menuju Islam yang Masya Allah ya. Islam yang terang benderang jelas ya. Semuanya ada di Islam, paket lengkap. Baik Ustazah, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri desiminasi Ustaz Fatihin tentang budaya disiplin positif ya. Nanti Ustaz Fatihin akan menjelaskan apa sih budaya positif, meskipun kita mana sudah pernah dengar ya. Dan Masya Allah, mungkin yang awal mungkin kita shock ya, kok nggak boleh ada hukuman di sekolah dan sebagainya, benar nggak sih? Cuman mungkin tetap ada, boleh ada hukuman dan sebagainya, cuman mungkin tetap dikorek ya. Artinya apa sih yang menyebabkan seorang siswa melakukan kesalahan atau pelanggaran? Jadi harus ada cek and recheck ya, jangan asal menghukum ya. Gitu ya, sepengetahuan saya seperti itu. Oh, anak nanti bisa dijelaskan lebih lanjut sama Ustaz Fatihin. Karena di Islam pun ada ya, reward and punishment itu ada, termasuk surga neraka. Ya. Ada reward untuk manusia agar manusia bersemangat ya melakukan amal kebaikan. Termasuk siswa ya, ada reward ya, siswa bersemangat. Cuman mungkin di sini ditekankan ada kesadaran diri ya dari siswa, dari kesadaran dari dalam, bukan karena iming-iming reward, bukan karena takut hukumannya. Jadi lebih jeru lagi ya. Artinya menyadarkan seorang anak yang baru ABG untuk berperilaku positif atau beramal soleh ya, dengan kesadaran diri. Mungkin kayak kalau di orang sufi itu Robiah Al-Adawiyah ya, yang nggak mau nikah itu meskipun neraka dan ya Allah, saya nggak mau saya beramal karena takut nerakamu ya. Kalaupun saya beramal karena takut nerakamu, masuk aja saya ke nerakamu ya. Atau saya beramal bukan karena surgamu ya. Jadi bukan karena itu ya, tapi Robi Allah Dewa yang mungkin beramal atau beribadah kepada Allah yang karena saking cintanya kepada Allah ya. Mungkin itu ya yang bisa ditumbuhkan di. Jadi mirip kayak Robi Allah ya, yang disuruh itu kan ya.
Jadi menumbuhkan cinta kebaikan. Jadi meskipun gak ada reward, gak ada punishment, karena dia sudah cinta kebaikan, cinta amal solihnya, dia akan melakukan. Untuk lebih jelasnya mungkin lebih jelasnya akan disampaikan Ustaz Fatih ya, selaku calon guru penggerak kita, dan mudah-mudahan semakin banyak guru penggerak di sekolah kita, akreditasi kita akan umurnya akan lebih lama. Akan ya, yang kami harapkan sih guru penggerak, meskipun nanti sudah jadi guru penggerak atau pengajar praktik ya, meskipun beliau-beliau biasanya kan diputar ya, dan disuruh lokal di sana sini ngisi mendampingi, mudah-mudahan tetap fokus di sekolah kandungnya ya, sekolah asalnya. Jadi mudah-mudahan nggak lupa dengan sekolah asalnya, tetap amanah di sekolah asalnya. Gitu gitu. Iya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kurangnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Alfi yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk kegiatan selanjutnya, Ustazah, mari kita simak bersama dan belajar bersama materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Fatihin terkait dengan budaya disiplin positif. Kepada Ustaz Fatihin, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz dan Ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, baik itu kenikmatan kesehatan ataupun kenikmatan kesempatan, yang mana alhamdulillah kita masih bermuajah kembali di sini dalam diseminasi budaya disiplin positif oleh saya sendiri, CGP Angkatan 11 SMP Thamaratul Fuad. Mudah-mudahan nanti Ustaz dan Ustazah bisa menyusul CGP Angkatan 12. Amin. Sebentar lagi insya Allah akan dibuka. Silakan Ustaz dan Ustazah bisa daftarkan diri biar untuk pengembangan diri. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan para umatnya termasuk kita yang insya Allah selalu berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu, kita speaking dulu ya, biar tidak dari tadi udah semangat dan sepanjang kita berdiri semuanya. Ayo, agak ke belakang, di belakang kursi. Ya, kita nyanyi aja ini. Wow. Kita ikuti. Bismillah. Ya. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lalu.
Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Akan diputar. Ayo sekarang. Ini lanjutan. Akan diputar-putar. Akan diputar-putar. Pegang lalu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lucu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lucu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lagi. Diputar-putar, diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, thank you. Silakan bisa duduk kembali. Terima kasih. Baik, kita masuk. Baik, sebelum ke disiplin positif, saya akan ulangi kembali tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu ya Ustaz dan Ustazah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kita hanya bisa menuntun, tidak bisa mengubah kodrat anak, ya, seperti itu. Kemudian bahwasanya pendidik itu diibaratkan sebagai petani dan anak didik itu padinya. Biar bagus diapain padinya, Mas Ridho? Ya dirawat, dipupuk, apa lagi? Dicabuti rumputnya, di apa Bu? Dilengku, iya. Oke, itu ya saudara-saudara, petani harus merawat, memberikan air, menyiangi gulmanya, memberikan pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak lagi. Itu tujuannya ya. Seperti itu, ibaratkan seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Gitu ya. Disiplin positif penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab guna menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai dari kebajikan. Itu pengertian dari disiplin positif.
Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Next, dalam disiplin positif kita mengacu kepada 6 karakter profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, kita nyanyikan lagu disiplin dimensi profil belajar manusia. Berapa? Enggak, langsung aja. Tepuk tangan saja. Bersama ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wali kelas harus hafal ini ya. Wali kelasnya gampang. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, thank you. Semuanya. Oke, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Apa yang membuat perilaku manusia ada motivasinya? Apa itu motivasinya? Apa aja? Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia atau seorang itu melakukan sesuatu tujuannya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Menurut Bapak Ibu, dirinya sendiri itu dalam dari 3 ini yang mana ya? Kalau Pak Indra yang mana Pak Indra? Satu Pak. Misalkan ya kita kan pagi-pagi ada absen, fingerprint, ya kan? Nah, itu mungkin macam-macam dari ustadz tujuannya. Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari kepala sekolah atau ada SP mungkin ya, atau teguran dari kepala sekolah bisa saja. Yang tahu berarti dirinya sendiri ya. Kemudian atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah
di setiap akhir semester ya Bu Puput ya, ada penghargaan ya Bu Puput ya, ada penghargaan atau imbalan yang tidak telat misalkan. Yang nama Bu nggak pernah dapat. Yang ketiga, untuk menjadi apa yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri, menghargai diri kita sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, tentunya sebagai seorang Muslim, sebagai yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan memilih yang nomor 3, insya Allah. Ya. Baik. Kemudian tentang keyakinan kelas. Baik. Apa itu bedanya aturan sama keyakinan? Purima, bedanya aturan sama keyakinan atau kesepakatan? Aturan itu Di sekolahan ada aturannya. tata tertib Tertib. yang harus dipatuhi. Keyakinan, Keyakinan, kelas kepercayaan. kesepakatan kelas. Oh, ya, kesepakatan kelas seperti itu. Terima kasih. Baik, antara aturan kita di sini menyebutnya keyakinan itu kesepakatan kelas ya Ustaz dan Ustazah. Kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah, kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya. Apa bedanya aturan? Apa ada yang bisa menjawab? Muhib, apa Muhib? Ya, aturan itu dibuat untuk dilaksanakan bersama. Kalau keyakinan itu dibuat untuk diri sendiri, menjadi yang lebih baik. Baik, tepuk tangan buat Bumi. Tapi kita lihat dulu ya. Keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, di sini keyakinan kelas itu terbentuk adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelasnya. Nah tadi antara keyakinan dan aturan. Jadi kalau aturan itu dibuat sepihak Bapak Ibu ya, bisa saja dibuat gurunya sendiri, aturan kelas seperti itu. Kalau keyakinan kelas tidak bisa. Keyakinan kelas harus dibuat antara guru dan murid-murid. Seperti itu ya Ustaz dan Ustazah ya. Oke, kita buat satu keyakinan, 1, 2, 3 kelompok keyakinan di dalam kelas ya. Saya bagikan itu Pak. Silakan nanti tuliskan poin-poin apa saja keyakinan yang disepakati di dalam kelas. Nanti salah satu bisa presentasi. Ya, dipakai Berapa Pak? terserah ya. Baik. Kalau bisa ada yang jadi guru, ada yang salah satu jadi guru, yang lain jadi siswa. Harus gitu loh. Sih dari kan. Keyakinan. Boleh makan dan minum. Boleh, silakan. Yes, betul. Speaker kok. Jadi itu sebenarnya kalau ada Oh, ini ada speaker. Ya, salah satu jadi muridnya, satu jadi gurunya, yang lain jadi siswanya. Jadi ya.
menjadi siswa yang membosankan? Ini satu kelompok, yang salah satu kelompok. Kita dipimpin Bu Rika Usada Asmi untuk membentuk suatu keyakinan di dalam kelas. Ya, salah satu lah. Salah satu jadi gurunya. Mulai dari siapa guru-guru ya? Ya, siapa? Tidak boleh duduk di Ini kelas. apa? Yang kelas. Diharapkan Berpartisipasi aktif di dalam kelas. Aktif di dalam. Selamat datang Ustazah Vicky, Ustazah Wati. Sudah selesai, Mas? Oke, alhamdulillah. Apa? Minimal berapa? 5 apa 10 nggak apa-apa. Ini datang sebelum dulu. Sebenarnya dipakai, Bu. Terus, Paling enggak gurunya datang terlambat, selesainya kasih. kayak salah Bu. Kayaknya Maaf ya. Pak, nanti ini dekat loh Pak, yang ada gininya yang ngomong kayak gini. Dekat loh. Ya, sama. jam 1. Terus, Kan 60. ya, kawan dulu kan Pak, boleh tidur, yang penting pinter. Boleh tidur. boleh tidur, malah bayar. Aku nggak nulis stok. Ya boleh tidur. Selalu disiplin mengerjakan tugas. Kooperatif dalam mengerjakan tugas-tugas. Nanti boleh ya dipraktekkan di kelasnya masing-masing ya, yang belum ada keyakinan kelas atau keyakinan terhadap guru mata pelajaran ketika mengajar bagaimana. Boleh. Dibagi dengan gurunya. Boleh. Sudah kelompoknya bisa menerima. Sudah Pak. Sudah? Ya. Pak Guru sudah, Pak? Satu udah. Ada yang mau nyampaikan salah satu Ustazah monggo Ustazah Di depan Pak, situ. Di depan dong, sini. Oke. Ini mulai aktif loh Pak. Nah, nilainya 1. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keyakinan kelas yang kami diskusikan tadi kami diskusikan. Bagi kami keyakinan kelas yang perlu diterapkan
Mungkin nanti masih banyak lagi ya perlu dilengkapi dari teman-teman mungkin. Ini hanya 5. Yang pertama yaitu datang dan pulang tepat waktu. Mungkin perlu membuat keyakinan kelas dengan kita ketika masuk ke kelas, pulang dan datang ketika kita mengajar harus tepat waktu dan mungkin keluar juga tepat waktu. Mungkin kalau misalkan kadang kita datang terlambat, itu kita bisa membuatkan keyakinan bersama siswa. Kalau saya terlambat berarti nanti saya memberikan dispensasi apa atau seperti apa. Jadi makanya perlu ada diskusi atau keyakinan kelas antara guru dan siswa ketika guru datang terlambat atau siswa datang terlambat seperti itu. Untuk yang kedua yaitu berpartisipasi aktif dalam kelas. Di sini perlu adanya komunikasi yang baik dengan siswa. Ketika guru menjelaskan, diharapkan siswa untuk mendengarkan. Nanti ketika guru memberikan kesempatan untuk bertanya, baru siswa diperbolehkan untuk bertanya. Kadang kita sedang menjelaskan, siswa itu cenderung malah berbicara sendiri atau memotong apa yang kita jelaskan. Jadi perlu diarahkan kembali atau diinfokan kepada siswa kesepakatan ketika kita mengajar dalam kelas. Kemudian yang ketiga, saling menghormati baik siswa terhadap guru dan sebaliknya. Kenapa ini perlu diterapkan, perlu dikomunikasikan dengan siswa? Karena yang terjadi saat ini itu malah siswa itu tidak menghormati guru. Misalkan guru sedang apa gitu, nanti mereka nyelmong, atau mungkin siswa antar siswa. Biasanya yang sering terjadi, tiba-tiba siswa meledek siswa yang lain dengan sebutan nama bapaknya, mungkin seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalkan membawa nama orang tua itu kan berarti termasuk tindakan yang perlu tidak menghormati ya antar teman, atau bahkan itu bisa masuk ke dalam bullying yang sekarang yang lagi hangat dibahas. Kemudian yang keempat yaitu kooperatif terhadap tugas-tugas guru. Di sini kooperatif maksud saya ketika guru memberikan tugas di rumah terutama, ini biasanya siswa itu yang kategori siswa-siswa kita yang istimewa, itu siswa yang istimewa ini biasanya kritis. Ketika diberi tugas di rumah, kemudian keesokan hari bertemu dengan kita, kembali kita lagi tugas yang ada di rumah, karena siswa kita ini mungkin ada siswa yang sangat istimewa ya, jadi mereka pintar untuk beralibi, misalkan menjawab lupa atau mungkin ketinggalan dan sebagainya. Jadi kita harus menerapkan kooperatif terhadap tugas guru. Berarti nanti kalau yang mudah membawa dengan alasan apapun, berarti bukan konsekuensi ya, berarti kesepakatan bersama, karena dalam kurikulum ini kan tidak boleh memberikan sanksi ya kalau saya tahu. Jadi mungkin kesepakatan saja. Jadi nanti kalau misalkan tidak membawa dan sebagainya, nanti sesuai konsekuensi kita, siswa ngapain dan atau memberikan membuat nulis atau menghafalkan satu surat, itu kan bentuk-bentuk cenderung budaya yang positif, atau konsekuensinya itu cenderung ke hal-hal yang positif. Makanya di sini yang kelima itu berkaitan dengan nomor 4, yaitu tertib terhadap konsekuensi terhadapnya 2 kali ya, terhadap pelanggaran yang dilakukan. Jadi siswa diharapkan tertib terhadap apa yang dia lakukan untuk menerima konsekuensi yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Mungkin seperti itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ustaz Naif. Masya Allah, luar biasa ya keyakinan kelasnya ya. Ya Allah, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan ya Ustaz-Ustaz ya. Terutama Ustaz Naif ya, nanti bisa diterapkan di kelas. Dan nanti juga dimasukin konsekuensinya apa ya, seperti itu ya. Biar anak melanggar tapi nggak ada konsekuensinya. Harus disaring kesepakatannya apa gitu ya. Baik, untuk kelompok 1, kelompoknya Ustaz Gofur, Ustaz Indra yang mau menyampaikan. Siapa? Pak Indra, apa Pak? Gurunya.
Oh iya. Oh, sudah, Pak. Ini Pak. Ingat ya Ustaz dan Ustazah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat ya, mudah diingat anak-anak, mudah dipahami seperti itu. Jangan kata-katanya terlalu panjang atau sedikit nggak paham. Ya, coba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini keyakinan kelas yang tadi kita buat. Jadi tadi pas buat keyakinan kelas itu murid-muridnya pada manut semuanya itu. Tapi pas suruh presentasi nggak ada yang presentasi. Ya, keyakinan kelas. Jadi karena murid-murid ini standar ya. Jadi keyakinannya standar ini, pemahaman para guru semua aslinya. Yang pertama, murid datang sebelum guru, artinya masuk kelas itu sudah berada di kelas sebelum ustadz atau ustadzahnya datang. Jadi disepakati tadi. Jadi murid-murid dan siswa-siswi itu datang ke kelas sebelum ustadznya masuk. Itu artinya sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tidak boleh tidur di kelas. Ini baik siswa maupun gurunya tentu saja ya, misalnya gurunya tidur di kelas gitu ya. Yang ketiga, tidak boleh makan saat belajar. Artinya saat jam belajar, saat masih bersama-sama ustadznya belajar, itu tidak diperkenankan makan. Artinya memasukkan makanan ke dalam mulut ya, apapun itu. Jadi kan bisa permen gitu. Permen itu makan permen apa bukan itu? Ya, termasuk makan ya, walaupun di mulut gitu. Nah, kemudian yang keempat, nah kalau tadi makan tidak diperkenankan, nah ini kita sepakati kalau minum boleh, gitu ya. Nah, minum boleh, tentu tidak menimbulkan gangguan ya, diusahakan minumnya. Jadi minum tetap diperkenankan, itu seperti murid yang saat itu barusan minum itu. Nah, itu diperbolehkan. Nah, kemudian yang kelima, siswa meninggalkan kelas. Jadi kalau dibutuhkan meninggalkan kelas, misalnya mau ke belakang, begitu harus seizin ustadz atau ustadzahnya. Nah, itu baru 5 tadi keyakinan kelas yang sempat kita buat. Begitu laporan dari kelas 11 itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Ustaz Sulaiman yang telah menyampaikan keyakinan kelasnya. Oke, perhatikan Ustaz dan Ustazah. Di sini keyakinan yang pertama, murid datang sebelum guru. Kemudian ada tidak boleh tidur di kelas, seperti itu ya. Nah, diusahakan kalimatnya itu tidak ada kalimat yang negatif ya Ustaz dan Ustazah ya. Berarti di sini ada beberapa kalimat yang negatif, tidak boleh tidur di kelas, bisa diganti. Ya diganti apa? Yang bagus. Nah, ya sama aja ya Pak. Nah, tidak ada kalau itu tidak ada kata-kata yang negatif, kata-kata yang positif aja. Dilarang melarang ya. Dilarang. Nah, kalimatnya yang enak, tidak boleh tidur di kelas. Ini apa? Aktif dalam Terkait apa sih kalau tidur di kelas? Kalau ngantuk mandi. Kalau ngantuk mandi. Ya, pokoknya intinya tidak ada kata-kata yang negatif ya. Berarti ini apa ya? Ada yang bisa menyampaikan? Kenapa tidak boleh? Iya, itu kayaknya kemarin sudah seperti itu, tidak ada kata-kata yang negatif biar diingat anak-anak itu mengenal seperti itu Pak. Kalau menurut saya kurang mengenal. Oh iya, iya, punya Itu poin dia. bisa. Intinya nggak boleh tidur, tapi kalau ngantuk jalan-jalan dulu misalnya.
Apa ya Ustaz, ada yang bisa mewakili biar tidak ada kata-kata tidak bolehnya? Hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya istilahnya bersemangat gitu ya. Mungkin kan nggak tidur di kelas ya. Bersemangat ketika pembelajaran seperti itu ya. Nah bisa hadir sepenuhnya dengan jiwa juga bisa. Itu ya Ustaz, seperti itu. Ini juga tidak boleh makan saat belajar. Bisa saja harus jam belah rumah. Harus terjaga. Boleh, apa-apa. Itu ya intinya seperti itu. Ketika ngantuk makan permen. Ya. Itu ya saudara-saudara. Baik, saya ingin bertanya, adakah Ustadz dan Ustadzah yang sudah menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas sebelum mengajar di awal pembelajaran? Satu, dua, tiga. Yang lain? Ayo aturan kelas. Aturan kelas sudah. Aturan pembelajaran sudah. Aturan sudah Ustadz dan Tinggi sudah. Oh iya bagus ya. Ya mungkin bisa diterapkan ya saudara-saudara tentang keyakinan kelas ketika belajar. Baik, sudah terima kasih. Kemudian tentang kebutuhan dasar. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Apa Pak kebutuhan dasar manusia? Oh, enggak, nantilah ya Bu. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Salah satunya, ya itu sandang papan tangan berarti termasuk kebutuhan. Nah ini ya bertahan hidup apa? Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan atau power. Kemudian kesenangan, fun. Ada kebebasan, freedom. Kemudian kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian ada yang terakhir bertahan hidup. Bertahan hidup sampai kawan-kawan termasuk survival ya Pak. Itu termasuk bertahan hidup. Baik, coba Bapak Ibu cermati di sini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, bertentangan dengan keyakinan kelas, atau melanggar peraturan. Nah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan mereka tidak dipenuhi. Ya. Itu apabila ada satu anak melanggar sesuatu peraturan atau keyakinan kelas, itu sebenarnya ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Baik, ada studi kasus 1. Ibu Sri, guru wali kelas 7, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu Alif. Beberapa anak telah mengeluhkan Alif yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Sri yang dialami Ibu Sri, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira alasan apa? Kira-kira apa alasan Alif melakukan hal tersebut? Coba begini. Sering minta makan siang. Bisa jadi Alif pengen sarapan bareng di rumah sama orang tuanya. Sarapan bareng di rumah berarti enggak sarapan. Makanya dia itu suka. Beberapa anak telah mengeluhkan Alif seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa kan. Berarti sebenarnya dia itu bisa jadi caper nggak sih Ustaz itu?
Bisa jadi. Bisa jadi cabat karena kurangnya kasih sayang. Berarti kebutuhan itu tadi kasih sayang ya. Iya. Kurang kebutuhan kasih sayang ya. Iya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Apa salah satu? Apa itu ya? Nama Merebut bekal temannya itu kemungkinan Alif di rumah masih kurang makanannya kan, kasih makan apa? kebutuhannya di rumah belum tercukupi berarti. Kebutuhan apa? Kebutuhan hidup ya berarti nggak makan ya tadi ya. Yang orang tua terhadap si Alif itu masih kurang seperti itu. Jadinya orang tuanya juga tahu seperti itu. Berarti kurangnya perhatian dari orang tuanya. Ini seperti itu. Jadi sama ya berarti ya sama Bu Vicky ya. Bertahan hidupnya. Masa setiap hari itu ya merebut terus ya, berarti di rumah nggak makan tiap hari. Beberapa kali mengeluhkan. Bisa jadi yang dimintain itu lauk ayam, dia nggak pernah makan ayam kali. Iya. Jadi pernah makan ayam. Tadi Pak Indra bareng ya sama Ustaz Mbak Vicky ya berarti tadi ya kurangnya rasa kasih sayang seperti itu ya, atau perhatian dari orang tuanya. Ya sampingnya Pak Mr. Rahman yang bisa sampaikan bahwa nanti menyampaikan alasannya kenapa. Pas. Oh Pak tahu aja. Yang jelas lapar gitu. Lapar ya bisa jadi lapar ya. Lapar berarti kebutuhan survival. Bu Him, siapa Bu? Kasihkan Bu Him Pak. Selain itu, menurut saya karena dia usil ya, ingin jadi ya. Itu usil temannya. Jadi apapun, entah udah makan atau belum, pokoknya intinya kalau ada temannya dia ya bersama caper ya. Dia memang musili, suka musili. Jadi seperti itu. oh bisa aja ya seperti itu ya. Banyak ya. Ya, Mas aja. Ayo Mas. Kalau lihat studi kasusnya seperti itu ada banyak jawabannya. Kalau dilihat dari kebutuhan untuk bertahan hidup seperti tadi kata Ustaz Ardoyo itu bisa jadi lapar karena di rumah tidak disediakan makanan karena nggak punya uang buat beli makanan. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa jadi dia lapar. Siapa Pak namanya tadi? Alif. Nah, kalau jawabannya Ustazah siapa tadi? Vicky dengan Ustaz Indra, mungkin di rumah nggak pengen makan sama orang tua. Berarti satu kebutuhan dasar hidupnya yang nggak terpenuhi yaitu kasih sayang. Kemudian karena tadi tergantung lauknya, kalau bawanya ayam mau, berarti dia pengen ayam, berarti sesuai dengan kebutuhan dasar hidupnya yaitu kesenangan. Jadi banyak sekali kemungkinan kenapa Alif sampai seperti itu. Kalau dilihat dari situ bisa disimpulkan, kalau menurut saya yang paling dominan itu karena dia itu mencari perhatian gitu ya, kasih sayang gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Ida, Masya Allah, sungguh luar biasa. Oke, banyak alasan ya Ustazah. Maka dari itu Ustazah harus bisa memahami anak. Apa sih kebutuhannya kurang seperti itu ya? Diselidiki dulu, jangan langsung kamu seperti ini. Oke. Alasan yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang tadi ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha untuk dipenuhi si Alif adalah kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Tadi? Iya, survival, bertahan hidup. Bagus. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya, jadi memperhatikan dia. Temannya jadi memperhatikan dia.
Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan si Alif itu, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan kasih sayang, rasa kasih sayang ya, love biologi. Oke. Yang ketiga alasannya bisa seperti ini, karena takut temennya, karena temennya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Bisa jadi seperti itu ya tadi ya, Ustaz Alif bilang seperti itu ya. Maka sebenarnya Alif sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan apa? Powernya bagus, sangat kekuasaan ya. Itu alasannya. Alasan yang terakhir, bisa jadi ia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Nah, oleh karena itu Alif bingung mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Alif sedang memenuhi kebutuhan apa? Kebebasan. Ya, ingin bebas, ingin senang, seperti itu. Baik, kita lanjut. Ada lagi. Nah, ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka Alif sedang memenuhi kebutuhan apa ini? Fun ya, fun. Oke, kesenangan. Oke, ada beberapa macam kebutuhan anak-anak. Bisa ini, maka kita harus mencari apa sih kekurangan atau kebutuhan yang anak itu kurang seperti itu ya. Oke, dari itu kita masuk ke posisi kontrol seorang guru. Guru harus mempunyai posisi kontrol. Yaitu yang pertama, posisi kontrol guru. Guru itu sebagai teman. Satu, guru itu sebagai teman. Yang kedua, guru itu sebagai pemantau. Yang ketiga, guru itu sebagai manajer. Kemudian yang keempat, guru itu sebagai penghukum. Ya kan? Yang kelima, guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Ada 5 kontrol. Nah, yang yang ada pada guru. Maka dari itu posisi mana kita berada. Nah, oke, sebelumnya saya putarkan videonya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Itu bukan Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Berani kayak sama Doyo Kamu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini contoh guru sebagai apa tadi, Bapak Ibu? Penghukum. Sekarang guru selamat pagi, Bu. Naren,
gimana ini? Maaf Bu. Lu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu Ya, terus. sama yang seperti itu ada nggak? Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini sebagai guru sebagai Merasa bersalah. Posisi pembuat Merasa bersalah. Cara dengan nada. Guru sebagai pembuat merasa bersalah anak. Anak jadi merasa bersalah. Ya. Kata-katanya seperti itu. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, sekarang posisi guru sebagai teman. Seperti apa? Kan jenengan pakai apa sih wifi? Wifi dewek sih, ya. Sampai jam berapa? Pakai itu yang jenengan sih. Basket 2 kali. Masih berani jawab? Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren terlambat lagi. Duh, kamu terlupa. Ya, bisa cepat. Kalau guru sebagai teman seperti ini. Naren. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, sekarang posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Kalau mix and match boleh. Mix and match boleh. Ada jadi teman. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Ayo, sudah itu. Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ada lagi sebagai posisi manajer. Naren! Sekali doang lah. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, ya selesai. Mana posisi yang paling baik itu yang mana? Sebagai apa? Sebagai manajer. Ya Ustaz dan Ustaz ya. Diharapkan bisa seperti itu ya Ustaz dan Ustaz. Jangan asal tem. Nah, tapi cari alurnya dulu, tanyakan keyakinannya apa, ya kan konsekuensinya apa, kemudian nanti solusinya itu seperti apa. Nah, anak itu harus bisa memberikan solusi sendiri, seperti itu ya saya. Nah, nanti tergantung pribadinya masing-masing apa ya Pak. Satu lagi juga penghukum belum. Oke, ini sudah selesai. Oke, saya 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Guru berbuat, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu sebagai penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan dan sebagainya. Itu salah satunya ya. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, hasil anaknya bisa memberontak, bisa berbohong, bisa menyalahkan orang lain. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga guru itu marah-marah lagi. Nah, itu salah satu dari posisi guru sebagai penghukum. Kemudian dampaknya apa? Guru akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru itu berceramah mengatakan ini seharusnya seperti ini, ibu kecewa dan sebagainya. Kamu harusnya sudah tahu, ibu lelah. Kalau bapak lelah mengatakan bapak stres dan sebagainya. Kemudian hasilnya anak itu akan menyembunyikan, menyangkal dan juga bisa berbohong.
Kemudian murid juga berkata, maaf Bu, seperti itu. Nah, merasa murid itu rendah diri. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, contoh, ayolah lakukan demi Ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, Ibu pernah bantu apa? Nah, seperti itu. Itu sebagai teman. Maka hasilnya adalah murid itu ketergantungan. Nah, kemudian murid juga berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya murid itu akan lemah, tidak mandiri, akan tergantung sama gurunya. Kemudian sebagai pemantau, guru itu menghitung dan mengukur. Nah, contoh perkataannya apa? Peraturannya apa? Seperti itu ya. Kemudian hasilnya murid itu akan menyesuaikan diri bila diawasi saja. Mungkin murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Murid akan berkata seperti itu. Kemudian dampaknya akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Ada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau saya melakukan seperti itu, hadiahnya apa atau sanksinya apa, dampaknya seperti itu. Kemudian kalau sebagai manajer, maka guru akan mengajukan pertanyaan bla 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 bla. Apa yang kita yakini, tadi kan sebut apa yang kita yakini, Naren dan sebagainya. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu menguatkan diri murid sendiri. Ya. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan. Maka murid akan mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Oke. Nah, setelah itu dari posisi guru, maka akan ada solusi. Solusinya adalah tahapan dari segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Ya. Jadi anak-anak itu distabilkan dulu identitasnya. Melanggar sesuatu tapi anak harus dikasih, ya distabilkanlah identitasnya. Saya juga pernah melakukan seperti itu, atau itu wajar misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, divalidasi tindakan yang salah itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang ketiga, yang terakhir, keyakinan apa yang ada, ya. Atau kamu melanggar keyakinan apa yang sudah dibuat di dalam kelas. Itu ya saudara-saudara, segitiga restitusi. Yuk kita tepuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, itu ya. Yuk, tepuk tangan. Tepuk segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Bilangnya berapa? Tepuk segitiga restitusi. Identitas. Validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Oke, itu ya. Ada 3. Kayaknya, nah, tadi sudah disinggung ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke, ini salah satu menstabilkan identitasnya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas kesuksesan. Ya. Kemudian berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, salah satunya seperti itu, menstabilkan identitas. Ya, berbuat salah itu manusiawi. Guru juga seperti itu, pernah misalnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna.
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemarin ada yang berantem misalkan, ya, tidak menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi harus bisa menyelesaikan permasalahan itu. Seperti itu. Jadi kayaknya di guru BK ya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Bersikap baik pada diri sendiri apa? Nah, ini salah satu mustabil kandidat. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi sudah ya, kebutuhan manusia ya, kebutuhan anak. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu atau anak itu. Divalidasi dulu tindakannya, ya. Kemudian contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Mengapa kamu menyembunyikan topinya temennya? Mengapa kamu meludahi temennya? Kamu pasti mempunyai alasan. Nah, ditanyakan terlebih dahulu kenapa. Jangan asal kita menjustis salah seperti itu ya, nggak boleh. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalkan seperti itu. Terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita percaya di sekolah? Nilai apa yang kita yakini? Kesepakatan apa yang kita sepakati, kita buat di dalam kelas. Nah, itu. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati sudah? Kelas yang ideal itu seharusnya seperti apa? Kelas 7A yang ideal seharusnya seperti apa? Kelas 8 yang ideal seperti apa? Bisa ditanyakan seperti itu. Kemudian menanyakan juga apa yang kamu rasakan. Kalau berbuat seperti itu kamu merasakan apa kayak gitu ya? Ketika kamu melakukan seperti itu, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Apakah ingin menjadi jagoan, misalnya seperti itu dan sebagainya. Itu ya, saudara-saudara, itu sekian dari saya. Tapi sebelum kita tutup, kita ada satu permasalahan lagi terakhir ya sebelum ditutup. Silakan nanti Ustaz dan Ustazah bisa ngasihkan ada kasus kemudian bisa ditanggapi. Ada 4 kasus, pilih salah satu saja. Aku bawakan satu aja. Bapak Ibu bisa menentukan posisi kontrol apa yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Oh, posisi kontrolnya bukan lagi. Nanti ada penghukum, merasa bersama. Nih, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum, sebagai manajer, dan sebagai pembuat merasa bersalah. Itu posisi kontrol guru.
Nanti minta tolong salah satu atau salah dua untuk bisa menjelaskan. Minta dua orang. Wali sama Budi. Ayo, Wan. Ya, Bu. Udah selesai aku bacanya? Udah selesai bacanya Pak. Yuk, yuk. Udah Pak. Menurut berapa? Nomor 2 Pak. Iya, ya pendapat ya. Cek. Terima kasih. Pada 4 kasus yang dibacakan, yang ditampilkan, saya memilih kasus kedua, yang mana kasus ini pada ceritanya, pada cerita romantiknya itu saya dapat menyimpulkan bahwa kasus dalam cerita ini guru memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, indikator yang mendukung bahwa guru itu posisinya sebagai penghukum yaitu yang pertama di sini ada kata-kata Sabrina diminta untuk melepas sepatunya. Kemudian Sabrina meminta sepatunya dan tidak diperbolehkan sama Pak Lukman karena itu konsekuensi karena dia sudah salah mengenakan sepatu. Di samping setelah itu di sini ada akibat dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Lukman sehingga Sabrina itu mengalami dampak yaitu dia malu untuk keliling sekolah dan dia lebih banyak diam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, ini menjadikan down terhadap siswa. Maka di sini saya katakan Bapak Lukman atau guru tersebut memposisikan diri sebagai penghukum. Terima kasih. Satu lagi Bu. Ini Bagus ya. Oke. Nggak hafal. Tadi posisinya Teman-teman manajer. 50%. Kasus berapa? Kasus 1. Satu. Kasus 1 itu berarti kan poinnya itu di Bu Eni-nya ya. Poinnya di Bu Eni. Tapi yang mengeksekusi lanjutan itu Ibu Sakti gitu. Tapi kalau yang ditanyakan posisi kontrolnya Bu Eni berarti apa nih ya? Teman ya. Kayak minta tolong biar tidak ditegur oleh kepala sekolah gitu. Tapi kalau misalnya yang ditanya itu Bu Santi berarti lebih ke apa ya, manajer ya, manajer biar dia Vivi sama Natali itu mau untuk memperbaiki kesalahannya seperti apa. Tapi kalau yang Bu Eni lebih ke teman gitu saja Pak. Oke, yang ditanyakan tadi Bu Eni apa Bu Santi? Bu Eni. Oh, iya. Oke, tepuk tangan buat baik itu ya Ustaz dan Ustazah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Fadhil telah menyampaikan materinya dengan sangat baik sekali. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Fadhil bisa kita praktekkan dalam
pembelajaran sehari-hari ya, Ustaz ya, dan lebih bersemangat dalam menerapkan budaya positif di lingkungan SMP IT Samratul Fuad. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Dari saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kita akhiri bersama kegiatan seminar di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya. Udah ya, berhenti.